Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ibu dan bapak guru hebat di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan saya, Novita Herni, dari SMP Negeri 8 Kota Bengkulu. Ibu dan bapak guru hebat di seluruh Indonesia, video kita kali ini adalah kita akan belajar tentang pembelajaran sosial dan emosional. Ibu dan bapak guru hebat di seluruh Indonesia, sebelum pembelajaran sosial dan emosional itu kita pelajari, kita akan merefleksikan dahulu siapa kita. Bapak dan ibu guru tentu menjadi guru sudah 10 tahun, 15 tahun, atau bahkan 20 tahun lebih menjadi guru. Tentunya profesi ini adalah profesi pilihan kita, seorang guru. Profesi guru adalah profesi yang mulia. Bapak dan ibu adalah orang-orang intelektual yang terpilih untuk mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia ini. Bapak dan ibu guru adalah orang tua yang dipercaya untuk membersamai anak-anak setiap hari di sekolah. Bapak dan ibu guru juga mengajar, mentransfer ilmu, kemudian membangun karakter baik setiap murid kita, membersamai mereka. Bapak dan ibu guru juga memberikan lingkungan yang kondusif kepada anak, menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, tentram, sehingga terlahirlah dan terwujudlah well-being pada murid kita. Bapak dan ibu guru hebat di seluruh Indonesia, tentunya tugas pokok bapak dan ibu guru adalah mengajar, mentransfer ilmu, membangun karakter baik murid-murid kita sehingga menjadi karakter yang positif. Kemudian membangun pribadi murid yang memiliki motivasi intrinsik, yaitu memiliki kesadaran dari dalam diri sendiri. Bapak dan ibu guru juga bertugas menciptakan kondisi sekolah atau lingkungan budaya yang positif, sehingga terlahirlah budaya positif di sekolah dan anak-anak yang memiliki well-being yang baik. Bapak dan ibu guru, tentunya bapak dan ibu guru juga memiliki tugas tambahan, seperti bapak dan ibu guru bisa menjadi wakil kepala sekolah, wali kelas, kepala laboran, kepala perpustakaan, bendahara. Kemudian bapak dan ibu guru juga bisa bertugas tambahan sebagai koordinator kegiatan ekskul, kemudian sebagai humas, kemudian sebagai panitia suatu kegiatan. Bahkan bapak dan ibu guru bisa menjadi seorang administrator, yaitu seorang administrasi yang mengadministrasikan perangkat pembelajaran bapak ibu sendiri. Nah, karena terlalu banyak tugas tersebut atau multitasking tersebut, apa dampaknya kepada bapak dan ibu guru? Tentu bapak dan ibu guru menjadi tidak fokus pada bekerja. Bapak dan ibu guru menjadi lelah, capek, jengkel, bosan, emosi, bahkan tertekan. Bapak dan ibu guru juga mungkin akan merasa tidak maksimal melakukan aktivitas mengajar bapak dan ibu. Bapak ibu sehingga berpikir negatif, kemudian lekas marah, lekas emosi, dan bapak ibu malas untuk melakukan hal-hal yang lainnya. Sehingga bapak dan ibu akan timbullah rasa apatis atau tidak empati kepada murid-murid kita. Ibu dan bapak guru, tentunya hal ini juga terjadi kepada murid-murid kita. Murid-murid kita adalah anak yang berusia 12 hingga 16 tahun. Saya akan mengangkat berbicara murid pada usia sekolah menengah pertama. Bapak dan ibu guru, murid-murid kita juga mengalami hal yang sama. Mereka adalah tugas utamanya belajar. Mereka juga memiliki permasalahan sosial lainnya, seperti mereka memiliki permasalahan dengan keluarga. Keluarga mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada yang mampu, kurang mampu, bahkan berlebihan.
Kemudian mereka juga menghadapi hal-hal sosial lainnya seperti dengan teman-temannya. Kemudian ada masa mereka mencari jati diri pada usia 12 hingga 16 tahun ini. Mereka akan mengalami jatuh cinta pertama, kemudian mereka akan mengalami putus cinta pertama juga. Bahkan mereka juga mengalami masalah-masalah sosial dalam masyarakat, seperti mereka terlibat pada pergaulan-pergaulan bebas. Murid-murid kita juga mengalami banyak tekanan dan permasalahan, seperti mereka pergi sekolah mungkin tanpa diberi uang saku. Mereka pergi sekolah dengan baju yang sudah sempit, dengan sepatu yang sudah sobek, dengan kaos kaki yang sudah kendur. Kemudian mereka juga mengalami tekanan-tekanan lain, mungkin mendapat ejekan dari teman-teman. Mereka juga sulit untuk bekerja kelompok karena mereka memiliki rasa percaya diri yang tidak sama dengan teman-teman. Kemudian mungkin masalah-masalah sosial lainnya. Murid-murid kita di sekolah menengah pertama karena terlalu banyak masalah, baik masalah dari segi akademik seperti PR matematika, PR bahasa Inggris yang mereka harus kerjakan, belum lagi mempersiapkan untuk forum diskusi, kemudian mereka harus tampil dalam kelompok dan sebagainya. Hal inilah yang membuat mengapa terjadi tawuran di antara murid-murid kita. Terjadi pula murid yang stres, yang selalu melawan. Kemudian murid-murid kita bahkan ada yang terlibat narkoba. Kemudian ada juga murid-murid kita yang mencari jati dirinya dengan membuat konten-konten yang tidak senonoh. Kemudian maka akan adanya, bahkan yang mengerikan adalah terjadinya pernikahan dini dan tindakan kriminal lainnya. Bapak dan Ibu guru, kondisi yang begitu kompleks ini tidak boleh kita biarkan begitu saja. Bapak dan Ibu guru harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan sikap keterampilan mengelola kecerdasan sosial dan emosional. Nah, inilah yang melatar belakangi mengapa pembelajaran sosial dan emosional begitu urgen untuk kita ajarkan di sekolah mulai saat ini. Lalu, apakah itu yang dimaksud dengan pembelajaran sosial dan emosional? Ya, pembelajaran sosial dan emosional adalah sebuah proses pembelajaran untuk mengelola dan mengenali emosi, peduli dengan sesama, membuat keputusan yang baik, berperilaku yang baik, dan bertanggung jawab, serta mengembangkan perilaku yang positif dan dapat mencegah menghindari diri dari perbuatan negatif. Ibu dan Bapak guru hebat, ada 5 kunci pengembangan sosial emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri. Apa itu kesadaran diri? Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali diri sendiri secara akurat, mengenali emosi serta pikiran, dan dapat menilai diri sendiri, kelebihan maupun kekurangan diri sendiri secara akurat. Yang kedua adalah self-management atau manajemen diri sendiri. Kemampuan untuk mengatur emosi, mengatur pikiran, mengatur perilaku di berbagai situasi, mampu untuk memotivasi diri sendiri secara intrinsik. Yang ketiga adalah social awareness, yaitu kesadaran sosial. Adalah sebuah kemampuan untuk bisa berempati kepada orang lain, mengambil berbagai perspektif dari berbagai arah, berbagai latar belakang, budaya, serta mengenali lingkungan sosial dan masyarakat. Inilah mengapa jika seseorang tidak memiliki kesadaran sosial, maka akan ada sikap yang lahir seperti acuh tak acuh, apatis, masa bodoh, selalu berpikir negatif,
kemudian tidak memiliki empati kepada orang lain, serta penuh kebencian. Yang keempat adalah keterampilan berelasi, di mana kemampuan ini adalah akan nampak seseorang berkomunikasi dengan orang lain dan dapat mempertahankan hubungan yang baik, membangun dan memelihara hubungan yang positif terhadap orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Yang kelima adalah mampu membuat keputusan yang baik dan bertanggung jawab. Artinya, kemampuan seseorang untuk menentukan pilihan-pilihan yang konstruktif terkait pada sebuah perilaku atau tindakan atau sebuah keputusan yang akan dia ambil. Ibu dan Bapak guru, lalu bagaimana penerapan pembelajaran sosial dan emosional dapat kita terapkan di sekolah? Ya, pembelajaran sosial dan emosional dapat kita terapkan dengan berbagai teknik, dengan berbagai macam cara. Salah satu di antaranya adalah dengan teknik stop, yaitu sebuah teknik untuk memberikan kesempatan anak atau kepada murid-murid kita untuk berelaksasi. Kedua, di sela-sela pembelajaran di dalam kelas kita dapat melakukan ice breaking, yaitu sebuah teknik mengembalikan tingkat konsentrasi atau fokus belajar anak, bisa melalui lewat tepuk tangan, nyanyi yang ringan, gerakan badan, ataupun kuis-kuis singkat yang sederhana. Kemudian kita dapat menerapkannya dengan menciptakan budaya positif di sekolah. Kita juga dapat mengembangkan hubungan yang dapat dipercaya, dipertanggungjawabkan, dan dapat memelihara hubungan yang positif dalam komunitas sekolah. Saya juga yakin Bapak dan Ibu guru dapat menerapkan pembelajaran sosial dan emosional di sekolah dengan teknik-teknik atau metode-metode lainnya, sehingga pembelajaran sosial dan emosional ini dapat diterapkan di sekolah dan menciptakan rasa well-being kepada murid kita, yaitu kesejahteraan psikologis anak. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.